Shalom teman-teman Jim and Teens yang pada di rumah malam-malam hari ini. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja kita tercinta, tapi saya percaya hadirat Tuhan hadir buat teman-teman yang ada di rumah. Selalu diberkati, selalu dilimpahi oleh kasih-Nya Tuhan selalu, amin. Sebentar saya mau undang teman-teman untuk bersatu dalam hati, kita mau memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang selalu begitu baik Tuhan, selalu begitu kekal buat kami semua anak-anakmu ya Bapa. Bapa, kami tahu ini semua tidak mudah ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Kau satu-satunya harapan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau satu-satunya pengharapan kami dan Kau adalah pertolongan kami. Tuhan, jamah setiap pribadi anak-anakmu Tuhan, pribadi anak-anak Jim dan Teens yang ada di rumah Bapa. Kau yang tahu doa-doa mereka Tuhan, setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan. Kau yang amat tahu Tuhan, Kau yang buka jalan dan Kau yang beri kemenangan kepada setiap anak-anakmu ya Bapa. Kami bersatu hati Tuhan untuk muji dan muliakan nama-Mu. Yang dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita percaya selalu kalau kita selalu ada dalam lingkupannya Tuhan, amin. Yes. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Semua yang katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sebab Kau Allahku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan setiap hati kami ya Bapa. Bapa, ampuni setiap kesalahan kami. Bapa, ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Maha Pengampun. Engkau selalu menerima apapun pribadi kami ya Bapa. Kami percaya karena kami ada di setiap jalan-Mu ya Bapa. Dan beserta kebesaran-Mu, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di setiap langkahku Tuhan, di
setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, kakimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Kau takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap jalanku, di setiap jalanku, di setiap jalanku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar bagiku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam hidupku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. You will be there. You will be there. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. You will be there. You will be there. Yesus, Kau yang berkuasa bagi kami anak-anak. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus
Raja selamanya. Kau yang berkuasa, Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. selama ku hidup. Yes, Lord. Apapun musimku, ku percaya kebesaranku. Kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu. Ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di dalammu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. We trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, rakan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalammu. Kau yang berkuasa, Surga bumi Kau menyembah. Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Surga bumi Kau menyembah Yesus, Raja segalanya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Kau yang berdoa tolong Tuhan atas hidup kami Yesus. Thank you, Lord. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified and all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here
brought me back to life. I am yours, forever yours. God here and now, He lives it high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brings me back to life. I am yours, forever yours. Katakan dari dasar katakan yang paling dalam. So here I bow. So here Ya Tuhan. I bow Ini kami to anak-anakmu Tuhan. lift you Dengan segenap hati high. menyembahmu. Dengan segenap hati berlutut di hadapanmu Be Tuhan. glorified and Dalam segala hal Tuhan Yesus. noticed for all my life. Kami milikmu I ya am Bapa. yours, forever yours. God here, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God here, and now be lifted high. God here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever. katakan dengan segenap hati, I am yours. I am yours, forever Dengan dasar hati-hati yang katakan, I am yours. I am yours, Forever yeah, kami milikmu Tuhan. kami menyembahmu Tuhan. Kau Terima yang tahu kasih, isi hati kami Yesus. Tuhan. Kau yang mengenal siap pribadi, Karyamu, siap hati kami. Kau yang mengenal, kau yang peduli Tuhan. Sebab kau sahabat kami Tuhan. Percaya kau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berikan solat-solat lebih lagi buat Tuhan Yesus kita. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Bapa, kami mau lebih lagi muji dan menyembah-Mu. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar hamba-Mu ya Tuhan
Engkau pakai secara luar biasa Tuhan. Biar firman-Mu bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa yang ada di rumah Tuhan. Bapa, Engkau baik. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sore ini kami boleh ada semua anugerah Allah. Kami boleh dengar firman Tuhan. Berfirmanlah karena kami tahu firman-Mu kekuatan bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom anak muda yang kekasih. Saya yakin Anda sudah mengetahui tentang hidup dalam new normal. Tema saya adalah hidup dalam new normal. Kehidupan normal yang baru tentu berbeda dengan kehidupan normal sebelum terjadi pandemi ini. Demikian juga dikatakan Alkitab sudah menulis tentang new normal. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Anak muda yang kekasih, yang baru sudah datang. Sama seperti sekarang, hidup dalam new normal. Dulu kita nggak pakai masker. Dulu kalau saya pakai masker ke rumah sakit, orang bilang saya alay. Namun sekarang harus pakai masker. Saya selalu punya di mobil saya hand sanitizer dari dulu. Seorang jarang pakai, maka itu sekarang harus. Nah, hidup di dalam new normal seperti ini tidak jauh berbeda dengan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah lama, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagaimana kita hidup new normal sebagai seorang ciptaan yang baru? Kaum muda, hari ini kita adalah ciptaan yang baru. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus menerangi hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Ada 3 hal yang kita harus pelajari tentang hidup new normal di akhir zaman ini menurut Alkitab. Sebagai ciptaan baru. Sekali lagi, new normal yang saya maksud adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. Yang pertama adalah Roma. Bagaimana hidup sebagai di dalam era new normal menurut Alkitab sebagai ciptaan baru. Roma pasal 12 dengan jelas di dalam ayat 11 bunyinya begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1. Yang pertama, sebagai ciptaan baru, kerajinan tidak boleh menjadi kendor. Selama masa pandemi ini kita beribadah secara online. Karena memang diharuskan. Ibadah tidak boleh. Tetapi ketika kita masuk new normal, rohani kita tidak boleh menjadi redup. Karena kita nggak tahu kapan waktu Tuhan. Matius 24. Matius pasalnya yang ke-24 dengan jelas menjelaskan ayatnya yang ke-42. Matius 24 ayat 42 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita menghadapi virus corona ini adalah virus yang tidak kelihatan. Kalau musuh kita kelihatan, kita gampang menghancurkannya. Tetapi virus ini kita nggak tahu, artinya kita harus waspada. Kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus dari mana-mana kita harus mandi. Ingat, kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Dari mana hidup sebagai ciptaan baru, kerajinan kita nggak boleh kendor, malah harusnya sadar. Ini waktunya cari Tuhan. Ini waktunya aku beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. 5 wanita bodoh, 5 wanita bijaksana redup karena tidak punya cadangan. Sekarang bukan waktu main lagi, waktu berjaga-jaga kaum muda yang kekasih. Zona yang tidak nyaman kita harus keluar. Kita masuk pada zona yang mana kita nggak mau repot, kita mau hidup cuek, harus berubah. Waktu ini adalah waktu yang Tuhan persingkat. Coba kita lihat. New normal ini menurut Alkitab adalah waktu kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan sebagai ciptaan baru. Yang pertama adalah jangan biarkan kerohanianmu redup, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang.
Orang yang kendor, kalau kita pakai celana atau baju kedodoran itu lucu, saudara. Ini sengaja saya pakai baju yang kebesaran, lucu kan? Besar sekali, ya. Nah, ini menjadi satu masalah buat kita. Kerajinan kaum muda bukannya banyak, udahlah online aja. Tidak, Alkitab menulis, jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kerajinan bukan semakin kendor, tapi kerajinan semakin bertumbuh. Yang kedua, dihadapi new normal secara rohani, kita harus gunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ada satu pujian hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan untuk melayani Tuhan. Ya, coba kita baca Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan malam datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Anak muda yang kekasih, selama ada kesempatan, selama masih siang, jangan terlambat kita binasa. Alkitab menulis, mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Dikatakan oleh firman Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri bukan untuk engkau main-main, bukan waktu engkau santai. Ini adalah kesempatan sungguh-sungguh cari Tuhan. Amos pasalnya yang ke-5. Amos pasalnya yang ke-5, kita di dalam ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, cari aku maka kamu akan hidup. Jangan kesempatan ini hilang sehingga engkau akan binasa. Selagi masih ada kesempatan, cari, latih diri kita untuk mencari Tuhan. Anak muda yang kekasih, dulu juga saya berpikir sama seperti kalian. Kalau saya sudah cukup segalanya, ya udah, belajar cari Tuhan. Tuhan bisa melimpahkan supaya kamu akan hidup, bukan binasa. Jangan hilang kesempatan. Kalau kalian tertinggal, nanti akan ada masa di mana engkau akan meratap dan tidak ada yang bisa menolong engkau. Jangan menyesal. Silakan nanti baca di dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Ya, mereka rindu akan firman, gak ada lagi. It's too late. Kesempatan yang hilang. Yang ketiga, nih rubah nih pikiran nih. Dulu pikiran kita, alah, gak apa-apa kan gak pakai masker. Sekarang rubah pola pikir kita. Oh, di masa yang new normal, saya harus pakai masker, melindungi diri sendiri. Saya harus rajin cuci tangan. Saya dari dulu nggak biasa, kalau pulang dari mana-mana, pulang naik tempat tidur nggak bisa. Saya mandi dulu, udah rapi bersih, baru saya naik tempat tidur. New normal sekarang juga begitu, pulang harus mandi bersih, keramas terus mandi yang bersih. Apakah itu alay? Itu sudah kewajiban kita untuk kita bisa hidup. Mau jadi ciptaan baru, ikuti nih firman Tuhan, pikiran dirubah. Roma pasal 11. Ya, Roma pasal 11 ayat 34 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat, pola pikir kita harus berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita untuk meninggikan Tuhan. Anak muda yang kekasih, rubah pola pikir. Bukan hidup untuk diriku lagi, tetapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu penting. Bukan hidup bagi diri kita. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang terakhir. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dari diri Allah. Nah, lihat, Allah menyatakan diri. Kalau engkau hidup di dalam new normal, hidupmu dipimpin Tuhan, hidup sebagai ciptaan baru, new life dalam hidupmu, maka engkau akan dipimpin Roh. Engkau memahami, engkau mengerti rancangan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau gak merasa hidupmu sia-sia, bosan, gak ada iman yang bertumbuh. Rasanya hidup ini frustasi, enggak.
Kita masih punya Tuhan. Jangan kehilangan kesempatan kita. Ada 3 poin yang tadi saya katakan, ya. Coba kita lihat, ayo kita masuk new life di dalam new normal ini. Tetap semangat, siapkan diri. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan kapan. Nonton online, enggak, Alkitab bilang karena ini dalam pandemi kita ikutin aturan pemerintah. Tapi ketika tidak pada masa pandemi, kita cari Tuhan. Terus gunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita nonton apa nggak ada fungsinya, tetapi kita bangun iman kita, keselamatan masing-masing. Seperti saya, mami saya pendeta, papi saya pendeta, saya masuk surga. Tidak garansi. Yang ketiga, miliki pikiran Tuhan yang diperbaharui oleh Tuhan, karena Roh Kudus memimpin tiap langkah kita. Mari anak muda, ada seorang Perdana Menteri, saya lupa atau menteri mana ya, yang dia berkata, oh dia pengen tahu kayak apa sih corona, akhirnya dia sengaja terkena corona dan akhirnya dia mati. Dalam hidup kita jangan kayak kita tadi, cari mati, mau coba. Ingat, kebinasaan itu pasti binasa. Tetapi orang yang cari Tuhan punya hidup di dalam kelimpahan damai sejahtera, sukacita jasmani rohani, kita diberkati. Kaum muda, ada 3 poin yang saya bisa sampaikan hari ini di dalam new life, di dalam new normal ini. Yang pertama, tetap semangat, jangan biarkan rohmu kendor. Yang kedua, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk cari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, mari kita miliki pikiran Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Hamba berdoa untuk seluruh kaum muda. Janganlah dan remaja, janganlah mereka memiliki keyakinan, nggak masalah kalau kami nggak ibadah, karena kami bisa online. Tidak Tuhan, tetapi ketika masa new normal, kami harus kembali mencari Tuhan. Ajar kami tetap setia, sebab kami percaya orang yang setia, Tuhan lebih setia. Yang kedua, Tuhan ajar kami menggunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Bukan kesempatan untuk berkecimpung di dalam dosa, tetapi kami mencari kesempatan untuk bertumbuh di dalam rohani, untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, ajar kami hari-hari ini semakin kuat. Dan yang ketiga, ajar kami memiliki pikiran Kristus, karena hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Diberkati anak-anak yang sekolah, yang bekerja, yang usaha, dimanapun yang kuliah, Tuhan berkati. Hamba berdoa pemerintah negara kami, Tuhan tolong, biarlah virus ini boleh kami bisa kuasai, oleh karena kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami. Diberkatilah para pemimpin daripada remaja dan kaum muda. Diberkati anak-anakmu, tim CCC ini Tuhan berkati. Dan diberkati semua pemain musik, semua WL singer, oleh karena urapan Allah. Berkati gembala kami, berkati tempat ini supaya kami bisa beribadah dengan normal kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan berkati.